Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati dua kubur, qala amma innahuma la yu'adzaban, ya. Sesungguhnya penghuni kubur ini keduanya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. La'allahu yukhaffaf anhuma ma lam, ya, yaibasa, begitu. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian yang menancapkan pelepah kurma di atas pusara keduanya, la'allahu yukhaffaf anhuma ma lam yaibasa. Ya, aku berharap dan aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala azab di dalam kuburnya diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala selama, ya, tidak kering pelepah kurma yang aku tancapkan, ya, di atas pusara mereka. Ini yang kemudian menjadi pembahasan di dalam kitab Riyadhus Shalihin atau Syarah Riyadhus Shalihin, kitab Nuzhatul Muttaqin. Di situ disebutkan bahwa, ya, disitulah kemudian para ulama berbeda pendapat bolehnya seseorang menabur bunga di atas pusara, ya, berlandaskan hadis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. Alhamdulillah, jamaah rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini Allah kembali memberikan kekuatan kepada kita untuk hadir sholat subuh berjamaah, dilanjutkan bermajelis ilmu. Mudah-mudahan duduknya kita di majelis ilmu menjadikan catatan amal kebaikan kita, catatan amalan-amalan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga hari kiamat.
kita memohon kepada Allah mudah-mudahan dijadikan hamba yang mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na. Na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Jamaah rahimakumullah, mari kita lanjutkan pembacaan kitab Syarhul Aqidah Al-Wasithiyah. Di pertemuan yang lalu diakhiri oleh Syekh Shalih Fauzan, wa adzabul qabri ala nau'aini. Azab kubur itu ada dua macam. An-nau'ul awwal adzabun daim wa huwa adzabul kafir. Azab kubur selamanya, terus menerus hingga Allah hingga terjadi hari kiamat. Kama qala ta'ala an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Jadi orang-orang kafir itu setiap pagi dan sorenya Allah perlihatkan tempatnya di neraka. Ghuduwan wa 'ashiyya. Surah Ghafir ayat 46. Ini jenis azab kubur hingga hari kiamat. An-nau'uts tsani, sedangkan yang kedua kata Syekh Shalih Fauzan, yakunu ila muddatin thumma yanqati. Azab kubur itu tidak terus menerus ya, terjadi kemudian selesai. Wa huwa adzabu ba'dil usati minal mu'minin. Ini yang terjadi nanti kepada orang-orang yang beriman yang bermaksiat kepada Allah. Fayu'adzabu bihasbi jurmihi thumma yukhaffaf anhu. Kemudian dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kuburnya sesuai dengan pelanggaran-pelanggaran syariatnya. Thumma yukhaffaf anhu. Kemudian hikmah daripada azab kubur ini ternyata meringankan kelak urusan-urusan di hari kiamat. Wa qad yanqati'u anhu al-'adzabu bisababi du'ain aw sadaqatin aw istighfarin. Ini dia yang penting jamaah yang dirahmati Allah. Bisa saja azab kubur itu dihentikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang tadi bermaksiat di dunia bisababi du'ain, ya dengan doa yang masih hidup, au sadaqatin atau sedekah-sedekahnya orang yang masih hidup, au istighfarin atau istighfarnya untuk mereka atau untuk dia yang ada di dalam kubur dari orang-orang yang masih hidup di dunia gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sebagaimana disampaikan di dalam Sahih Al-Bukhari inda marran nabi biqabraini. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati dua kubur, qala amma innahuma la yu'adzaban, sesungguhnya penghuni kubur ini keduanya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. La'allahu yukhaffaf anhuma ma lam yaibasa, begitu. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menancapkan pelepah kurma di atas pusara keduanya, la'allahu yukhaffaf anhuma ma lam yaibasa. Aku berharap dan aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala azab di dalam kuburnya diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala selama tidak kering pelepah kurma yang aku tancapkan di atas pusara mereka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang kemudian menjadi pembahasan di dalam kitab Riyadhus Shalihin atau Syarah Riyadhus Shalihin, kitab Nuzhatul Muttaqin. Di situ disebutkan bahwa
disitulah kemudian para ulama berbeda pendapat bolehnya seseorang menabur bunga di atas pusara, ya, berlandaskan hadis ini. Pada pagi hari ini al-qiyamatul kubra wa ma yajri fiha, kemudian kiamat besar dan apa yang terjadi di dalamnya. Setelah rangkaian azab kubur, kemudian Imam Ibnu Taimiyah ya melanjutkan al-qiyamah al-kubra, kiamat yang besar ketika ya ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila an taqumal qiyamatul kubra fatu'adul arwahu ilal ajsad, begitu. Ketika hari kiamat itu terjadi, fatu'adul arwahu ilal ajsad, kemudian Allah kembalikan jasad atau kembalikan ruh-ruh yang telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala kepada jasadnya masing-masing dan tidak akan tertukar. Begitu, jasad kita tidak akan tertukar. Jasad si fulan tidak akan masuk kepada jasadnya fulana. Ya. Waliyadzubillah, tidak mungkin, ya. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas itu. Begitu apalagi yang berkeyakinan tidak mungkin dibangkitkan kembali. Tidak mungkin kita ini hidup kembali, kan sudah hancur tulang belulangnya, sebagaimana keyakinan-keyakinan orang yang tidak mau beriman kepada Allah, orang-orang ateis misalkan, kan sudah hancur ya hancur aja, nggak usah dikembalikan, kurang kerjaan sekali, begitu. Untuk apa juga? Ya. Wa taqumu al-qiyamatul lati akhbarallahu biha fi kitabih. Kemudian terjadilah hari kiamat yang Allah kabarkan di dalam Al-Quran. Wa ala lisani rasulihi, ketahuilah bahwa kabar-kabar tentang hari kiamat ini juga dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ajma'a 'alaihal muslimun, kemudian keyakinan terhadap terjadinya hari kiamat ini ijma', ya, kesepakatan di antara orang-orang beriman. Fayaqumun nasu min kuburihim li rabbil alamina hufatan uratan ghurlan, kemudian manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kuburnya masing-masing li rabbil alamin, untuk bertemu dengan Allah, untuk mempertanggungjawabkan semua yang dikerjakan di dunia hufatan, tanpa alas kaki, uratan, tanpa berpakaian atau telanjang, ghurlan, kemudian dalam kondisi tidak lagi disunat, padahal ya di dunia dahulu ia disunat, ya. Ini yang disampaikan oleh Imam Ibnu Taimiyah, ini dijelaskan di dalam hadisnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, asyarus syaikh rahimahullahu fi hadza wa ma ba'dahu ila ma yakunu fid daril akhirah wa hiya allati tubda'u bil qiyamatil kubra. Jadi alam barzakh itu adalah pintu gerbang kepada alam akhirat. Ya, alam akhirat itu akan terbuka, begitu, pintu gerbangnya ketika terjadi hari kiamat, ketika malaikat kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ya meniup trompetnya, begitu kita terjemahkan itu. Fa innad dura thalathun, sesungguhnya alam itu ada 3. Darud dunya, alam dunia, wa darul barzakh, kemudian yang kedua alam barzakh, wa darul akhirah, dan inilah alam akhirat. Wa kullu darin min hadhihi duri ats-tsalathi laha ahkamun takhussuha. Masing-masing alam ini memiliki hukum-hukumnya, masing-masing alam ini memiliki kekhususan-kekhususannya. Dunia itu nyata, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian barzakh itu juga ada hukum-hukumnya, pintu gerbang menuju akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada azab kubur, ada nikmat kubur, ya. Begitu juga ya alam akhirat. Itu. Ila an taquma qiyamatul kubra. Kemudian mengapa dikatakan hari kiamat? Wa summiyat qiyamatun liqiyamin nasi min kuburihim li rabbil alamin. Begitu. Mengapa dikatakan hari kiamat? Mengapa dinamakan hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala liqiyamin nas? Begitu. Liqiyamin nas min kuburihim li rabbil alamin, ya.
Karena memang setiap manusia nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kubur-kubur mereka li rabbil alamin, untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi li qiyam. Qiyam itu artinya bangkit gitu. Dibangkitkan oleh Allah dari pertama sampai yang terakhir. Ya, laki-laki, tua, muda, semuanya li rabbil alamin gitu. Walihada qala fatu'adul arwahu ilal ajsad. Begitu, ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dikembalikan ruh-ruh mereka kepada jasad mereka masing-masing, begitu. Wa dzalika indama yanfakhu Israfilu fis sur. Begitulah itu terjadi ketika malaikat Israfil meniup trompetnya, begitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Begitu terjemahannya, meniup trompetnya pada hari kiamat, begitu. Jadi tidak usah ada pertanyaan nanti, begitu. Malaikat Israfil itu kan meniup trompet, begitu. Kalau malaikat Jibril kan membagikan ataupun menyampaikan wahyu kepada Rasulullah SAW, jelas tugasnya dari Allah. Kalau malaikat Israfil meniup trompet hari kiamat, begitu. Berarti sebelum hari kiamat malaikat Israfil ini nggak ada kerjaan dong, misalkan seperti itu. Tidak usah ditanya, itu sudah ya apa tugasnya beliau, kemudian sudah Allah yang maha tahu. Apalagi nanya lagi ngapain sekarang, kan belum terjadi hari kiamat, gak usah ditanya ngapain. Itu ya tidak akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup imani bahwasanya memang Israfil begitu tugasnya meniup trompet. Jangan sampai ada oh berarti malaikat Israfil ini sekarang nganggur. Gak penting Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Sebagaimana malaikat Jibril, lo berarti karena sudah tidak ada Rasul lagi, malaikat Jibril ini nggak ada kerjaan. Ya nggak penting juga pertanyaan seperti itu. Maka qala ta'ala wa nufikha fis suri fa idzahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Ketika malaikat Israfil itu meniup trompetnya, fa idzahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun, kemudian mereka semuanya dibangkitkan. Ya, dibangkitkannya itu minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Tidak dibangkitkan dalam kondisi nyaman-nyaman saja. Ruh-ruh ataupun jasad-jasad yang Allah bangkitkan itu dalam kondisi terkejut, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika terjadi hari kiamat itu. Bagaimana tidak terkejut pada suara yang memekakkan telinga itu? Begitu. Kalau kemarin kita sempat diramaikan dengan pembahasan son horak begitu di Jawa Timur itu, ya. Kemudian muncullah fatwa yang mengharamkan itu, karena ketika di setel kabarnya sampai rumah itu bisa pecah kacanya dari saking kerasnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap saja dinikmati. Nah, ini ya suara sangkakala ini ketika Allah memerintahkan malaikatnya untuk ya meniupnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yansilun, jangankan manusia yang mati di perut bumi itu kemudian bangkit, itu pun bangkitnya dengan terkejut, begitu. Di dalam pembahasan sebelumnya ya, jangankan sangkakala, orang yang mendengar saja jeritan mereka-mereka yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kuburnya, sa'iqah ya, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, andai manusia itu kemudian mendengar ya apa yang terjadi ya di dalam perut bumi, di dalam kuburnya, maka orang yang hidup itu akan pingsan dan roboh, itu yang paling minimal ya. Atau yang maksimal adalah ia tiba-tiba akan terjatuh dan mati di tempat ketika mendengar ya jeritan-jeritan para penghuni kubur, begitu. Ya, yang hamil saja, perempuan hamil saja ketika terjadi hari kiamat itu langsung tiba-tiba dia melahirkan paksa, begitu, brojol kalau kata orang-orang Jawa, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mereka-mereka yang kemudian terkejut di dalam kuburnya itu ketika mendengar trompetnya malaikat Israfil, kemudian mereka mengatakan, qalu ya wailana man ba'atsana mim marqadina. Celaka kita. Siapa ini? Siapa ini yang telah membangkitkan kita dari tempat ya, tempat kita dikuburkan, tempat kita dibaringkan. Begitu orang-orang kafir kemudian ketakutan, ayo celaka ini. Celaka, mengerikan sekali. Siapa ini yang membangkitkan kita ini? Harusnya kita tidak usah dibangkitkan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena sebelumnya mereka sudah ketakutan, sebagaimana hadis yang sebelumnya disampaikan bahwa mereka ketika diperlihatkan oleh Allah
ya tempatnya di neraka, kemudian setiap pagi hari dan siang sore harinya, lantas mereka berdoa kepada Allah, Allahumma ajjilis sa'ah, ya Allah, mengerikan sekali tempat kami di kubur ini, tunda saja ya Allah hari kiamat itu, tunda saja ya Allah, begitu kami tidak kuat. Maka kemudian ketika bangkit mereka dengan terkejut mendengar ya tiupan sangkakalanya, qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina. Begitu di dalam surah Yasin Allah berfirman begitu, celaka kita ini, siapa yang telah membangkitkan kami dari tempat kami berbaring ini, dari saking takutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meniup kembali dengan tiupan yang lain, kemudian mereka bangkit, kemudian mereka menuju Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu. Wala ya'lamu haqiqataha illallah, begitu. Bagaimana ruh-ruh itu, bagaimana ya arwah-arwah itu masuk kembali ke jasadnya masing-masing, tidak usah difikirkan, tidak usah ditanya. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, yang mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah ngaku-ngaku bisa lihat ini itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak usah ngaku-ngaku bisa ya tembus pandang dan lain sebagainya, begitu. Itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Wala ya'lamu haqiqataha illallah, tidak ada yang mengetahui hakikat bagaimana kembalinya ruh itu ke dalam jasadnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga yang kemudian mengatakan di dalam Al-Qur'an, wa yas'alunaka 'anir ruh, begitu. Wahai Muhammad, tentu mereka bertanya-tanya kepadamu tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Ruh-ruh manusia itu yang Allah kembalikan ke jasadnya kelak, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, jadi ini yang disampaikan oleh ya Imam Ibnu Taimiyah terkait ya apa yang nanti terjadi pada hari kiamat dan manusia dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita bermohon kepada Allah mudah-mudahan dijauhkan dari azab kubur, dijadikan kita nikmat kubur, ya, dijadikan ya kita dilapangkan kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa kita dan amalan-amalan kita. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.